Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya, salam. Baiklah anak, pertemuan sebelumnya kita sudah lanjutkan pada persamaan nilai mutlak satu variabel. Pak sudah kirimkan videonya, tapi banyak anak-anak yang bertanya bagaimana caranya dan adakah contohnya ya. Sekarang Pak akan berikan contohnya bagaimana menentukan persamaan nilai mutlak satu variabel. Makanya tolong perhatikan dengan baik ya. Pertama, nah ini kita akan berikan latihan soal tentang persamaan nilai mutlak dalam satu variabel ini. Soal pertama, misalnya kita punya permasalahan soal seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X kurang 3 ya, sama dengan 2. Nilai mutlak X kurang 3 sama dengan 2. Nah sebenarnya anak, ada dua cara yang harus kita lakukan ini, yang kita dapat lakukan. Cara pertama itu adalah menggunakan definisi ya. Cara yang kedua, ini anak-anak bisa gunakan dengan cara mengkuadratkan. Nah, cara mengkuadratkan ini juga asalnya dari definisi. Penyelesaiannya anak-anak, cara pertama dengan definisi ya. Nilai mutlak dari X kurang 3 ini sama dengan, ini definisinya apa anak-anak? Nilai mutlak dari X min 3 itu akan bernilai X kurang 3 jika ada untuk X kurang 3 lebih dari atau sama dengan 0, seperti itu. Yang kedua, akan bernilai min ya, X kurang 3 untuk X kurang 3 kurang dari 0. Nah, perhatikan yang di atas, batasannya itu X kurang 3 lebih dari sama dengan 0 bisa kita sederhanakan menjadi X lebih dari atau sama dengan 3. Sekarang yang di bawah juga bisa kita sederhanakan, batasannya X kurang 3 kurang dari 0. Kita bisa sederhanakan menjadi X kurang dari 3. Ya, Pak lanjutkan sebelahnya. Masih ada tempat di sini ya, tempat yang kosong. Oke. Nah, sekarang Anda coba perhatikan. Untuk X lebih dari atau sama dengan 3, maka nilai mutlak X kurang 3 ini akan sama dengan X kurang 3. Nah, sehingga dengan definisinya X kurang 3 itu sama dengan 2. Kita ganti nilai mutlak X kurang 3 menjadi X kurang 3. Sehingga hasilnya kalau kita manipulasi aljabar ini sudah biasa anak-anak, X sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, hal terpenting yang harus anak-anak ketahui, perhatikan dulu. X kita dapatkan 5. Apakah 5 ini sudah memenuhi syarat lebih dari 3? Sesuai dengan caranya, karena untuk kita analisis untuk X lebih dari 3. Ternyata memang 5 lebih dari 3. Berarti ini memenuhi ya. Kemudian yang kedua, untuk X kurang dari 3. Ya, untuk X kurang dari 3, nilai mutlak dari X kurang 3 berapa nilainya? Kita pakai yang di bawahnya ya. Berarti nilainya min dari X kurang 3 akan menjadi min X tambah 3. Nah, perhatikan sekarang. Bisa dilihat ya. Nah, jadi seperti itu. Min dari X kurang 3 sama dengan 2. Berarti kita buat lebih sederhana. Min X ditambah 3 ini sama dengan 2. Berarti X-nya berapa Nana? Berarti X-nya adalah 1 ya. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah, biasa caranya menuliskan himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis dengan tanda kurung kurawal seperti ini. Ya, 1,5. Nah, ini adalah cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, jadi anak-anak bisa gunakan dengan cara mengkuadratkan ya. Cara mengkuadratkan. Nah, bagaimana caranya? Tentunya mengkuadratkan suatu nilai mutlak. Ingat konsep yang pertama, bahwa nilai mutlak X dikuadratkan itu akan sama dengan X kuadrat. Itu yang kita pakai, itu yang kita pegang teguh. Dari mana dapat? Karena nilai mutlak X itu kalau kita analisis bisa bernilai X, bisa bernilai min X. Kalau gitu kita kuadratkan, X kuadrat ya tetap X kuadrat, min X dikuadratkan itu tetap juga X kuadrat. Nah, seperti itu ya asalnya ya.
Kita akan lanjutkan dengan cara yang kedua, seperti ini. Jadi nilai mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Nah, sehingga nilai mutlak dari X kurang 3, nilai mutlak dari X kurang 3 dikuadratkan itu akan sama dengan X kurang 3 dikuadratkan. Jadi nilai mutlaknya hilang. Nah, apa penyebabnya? Adalah karena sesuai dengan konsep di atasnya, nilai mutlak X dikuadratkan itu akan sama dengan X kuadrat, ya. Nah, sehingga seperti itu. Karena soalnya adalah nilai mutlak X kurang 3 sama dengan 2, maka kita kuadratkan kedua ruas. Sehingga akan menjadi X kurang 3 dikuadratkan sama dengan 2 kuadrat. Nah, kita akan menggunakan bentuk A kuadrat min B kuadrat itu. Yang kemarin sudah Pak jelaskan bahwa A kuadrat kurang B kuadrat itu akan sama dengan A tambah B dikurangi A tambah A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikalikan dengan A kurang B. Ya, sehingga hasilnya seperti ini. Ya, turun ke bawah. X kurang 3 tambah 2 dikalikan dengan X kurang 3 min 2 sama dengan 0. Berarti X min 1 sama dengan 0. Nah, kemudian X kurang 5 sama dengan 0. Nah, berarti X sama dengan 1 atau X sama dengan 5. Ada dua himpunan penyelesaiannya, anak-anak. Jadi, himpunan penyelesaiannya itu ada dua. Yang pertama adalah 1, yang kedua adalah 5. Nah, kalau kita masukkan ini, kalau kita ganti X-nya dengan 1, dia akan memenuhi persamaan nilai mutlaknya. Berarti jawaban kita benar. Itu caranya mengecek jawabannya. Nah, itulah cara dari menyelesaikan nilai mutlak dalam satu variabel ini. Semoga anak-anak bisa memahami dengan baik. Ya, sekarang untuk soal-soal yang lain bisa anak-anak coba soal bentuk dengan variasi lain. Nah, caranya sama. Bisa dengan cara definisi, bisa dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu mengkuadratkan, ya. Demikian dari Pak akhiri dengan parameter Santi. Om, Santi, 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 Om.